Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsy Fatur Rahman, biasa dipanggil Arsy. Di sini saya diamanahkan untuk membantu praktek simulasi molding untuk teman-teman. Sebelumnya saya sudah share link untuk teman-teman download software yang akan kita gunakan untuk simulasi molding, yaitu Autodesk Inventor. Dan untuk simulasi cam-nya, teman-teman bisa download fitur cam di dalam link yang sudah saya berikan kemarin. Kemudian sebelum melakukan simulasi, teman-teman harus memiliki produk yang akan dibuatkan komponen moldingnya. Setelah teman-teman desain produknya, kita bisa mulai untuk membuat komponen moldingnya dan simulasi moldingnya. Pertama, teman-teman buka software Autodesk Inventor, kemudian klik bagian New. Kemudian pada bagian assembly, teman-teman pilih bagian mold design dengan unit mm. Klik 2 kali. Lalu di sini teman-teman pilih tempat penyimpanan file dari simulasi molding yang teman-teman lakukan saat ini. Teman-teman bisa pilih akan disimpan di mana dan penamaannya, misalkan di sini praktek simulasi molding. Kemudian klik save dan klik OK. Hal yang pertama dilakukan adalah memilih produk yang akan digunakan dengan cara klik bagian plastik part di sini. Kemudian teman-teman pilih produk yang akan teman-teman gunakan. Pada contoh kali ini saya menggunakan tempat makanan, kemudian klik open. Kemudian teman-teman klik kiri untuk meletakkan produknya di dalam workspace. Kemudian teman-teman bisa rubah dulu atau teman-teman perhatikan dulu pada bagian koordinat pada Autodesk Inventor. Untuk sumbu Z itu orientasinya adalah depan belakang. Teman-teman bisa klik pada kubus di kanan atas. Nah, di sini adalah front dan sumbunya pada sumbu Z. Kita rubah dulu dengan cara klik kanan pada kubusnya, kemudian set current view as top, karena kita biasa menggunakan sumbu Z untuk orientasi atas bawah. Kemudian teman-teman bisa klik adjust orientation untuk menentukan arah bukaan dari komponen moldingnya. Nah, arah bukaannya itu pada sumbu Z, namun pada posisi produk saya itu kurang tepat, sehingga di sini saya akan rubah dengan cara klik pada permukaannya, misalkan pada permukaan ini, sehingga di sini menyatakan bahwa untuk arah bukaan komponen moldingnya dengan posisi produk saya yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa rubah lagi dengan cara klik permukaan pada produknya. Misalkan untuk contoh, untuk bukaan moldingnya adalah ke arah sini untuk produk saya. Kemudian saya klik OK. Nah, selanjutnya adalah memilih material untuk part yang saya gunakan. Misalkan di sini teman-teman bisa pilih manufakturnya itu apa. Sebagai contoh, saya menggunakan polymer composite di sini. Kemudian thread name-nya PPG 40. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian core cavity untuk membuat komponen dan simulasi moldingnya. Yang pertama, teman-teman bisa tentukan dulu lokasi dari gate-nya atau penghubung yang menghubungkan runner atau sprue ke dalam ruang moldingnya. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada bagian tertentu pada produk yang teman-teman gunakan. Misalkan di sini saya gunakan pada bagian sini, kemudian klik apply dan akan muncul poin yang menunjukkan lokasi gate-nya. Dan teman-teman bisa perhatikan pada bagian browser
di sini bagian tempat makanan. Di sini akan tercantum langkah-langkah yang teman lakukan saat proses pemilihan fitur-fitur yang ada di sini. Selanjutnya teman-teman bisa klik part process setting untuk melakukan setting pada parameter molding. Nah, di sini settingannya adalah by default sebagai yang tertampil di layar. Namun teman-teman bisa gunakan suggest untuk menentukan parameter yang direkomendasikan oleh software. Nah, teman-teman klik start dan klik OK. Dan teman-teman bisa tunggu untuk softwarenya menganalisis produk yang kita gunakan, lokasi gate, dan material yang kita gunakan. Dan ini membutuhkan waktu untuk proses analisisnya. Teman-teman bisa tunggu hingga selesai. Saat analisisnya selesai, akan muncul sebuah parameter yang direkomendasikan oleh software, yaitu mold temperaturnya sekian, melt temperaturnya sekian, dan waktu injeksinya sekian. Teman-teman bisa klik OK. Dan di sini akan tampil lagi sebuah result atau hasil dari analisa yang dilakukan. Untuk teman-teman lihat kembali bagian molding window dan summary. Nah, di sini teman-teman bisa navigasi di bagian browser. Kemudian teman-teman bisa lakukan part fill analysis untuk menganalisa pengisian yang terjadi untuk kasus lokasi gate di area yang teman-teman tentukan sebelumnya. Kemudian di sini bisa klik start dan OK. Part fill analysis ini akan mengkalkulasi proses pengisian yang terjadi berdasarkan parameter yang direkomendasikan software sebelumnya dan lokasi gate serta material yang teman-teman gunakan. Dan analisis ini membutuhkan waktu, jadi teman-teman bisa tunggu hingga analisisnya selesai. Saat analisisnya selesai, akan keluar sebuah rangkuman mengenai hasil analisa yang telah dilakukan oleh software, seperti contoh actual filling time sebesar sekian dan lain sebagainya. Dan di sini teman-teman bisa menganalisis hasil dari analisa berdasarkan lokasi gate yang teman-teman tentukan sebelumnya. Nah, teman-teman, pada bagian result di sini akan muncul lagi bagian fill karena kita sudah melakukan part fill analysis. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat fill time di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan dan analisa bagian yang dekat dengan gate akan cepat pengisiannya, akan cepat aliran memenuhi ruang produknya dibandingkan dengan area yang jauh dengan lokasi gate. Sehingga di sini warna-warna ini menunjukkan waktu pengisian materialnya. Untuk area yang jauh dengan lokasi gate akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian di sini terdapat plastic flow. Teman-teman bisa menganimasikan pada bagian sini animate result untuk mengetahui aliran yang terjadi saat proses analisa yang dilakukan oleh software. Teman-teman bisa mainkan animasinya dan teman-teman bisa lihat dan analisa kemungkinan terjadinya cacat pada bagian mana saja. Teman-teman bisa close. Kemudian di sini terdapat confidence of fill, di mana software akan meyakinkan kita bahwa seluruh bagian pada produk akan sepenuhnya terisi jika warna yang ditampilkan di sini adalah hijau. Jika terdapat bagian merah, berarti bagian tersebut tidak terjangkau oleh aliran materialnya. Seperti itu. Kemudian untuk quality prediction, di sini software memprediksi kualitas pengisian dari injeksi yang dilakukan. Dan pada kasus kali ini, pada kasus produk yang saya gunakan,
Untuk seluruh bagian produk memiliki kualitas 100%. Kemudian di sini terdapat air trap. Software juga akan memberikan sebuah informasi bagian-bagian mana saja yang kemungkinan akan terjadi sebuah air trap atau cacat udara yang terjebak di dalam proses injeksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat garis-garis tipis warna merah muda ini. Itu adalah bagian-bagian yang kemungkinan akan terjadi air trap atau terjebaknya udara di dalam aliran material. Teman-teman akan bisa melakukan analisis pada plastic flow-nya tadi pada bagian tertentu saja, misalkan pada bagian mana air trap itu akan terjadi. Misalkan saat pertemuan dua aliran ini di sini akan terjadi air trap misalkan, sehingga waktu kita lihat di bagian air trap sini, kita bisa mengetahui bahwa area di sini terjadi air trap dan berapa banyak air trap yang akan terjadi pada kasus injeksi teman-teman saat ini. Kemudian teman-teman bisa melihat adanya kemungkinan weld line atau pertemuan dua aliran yang memiliki suhu yang berbeda sehingga menghasilkan retakan seperti ini. Bagian sini adalah pertemuan dua aliran material yang memiliki suhu yang berbeda sehingga menghasilkan sebuah weld line, dan teman-teman bisa analisis dan meminimalkan adanya cacat tersebut, adanya weld line dan air trap dengan memvariasi lokasi gate. Seperti contoh, misalkan teman-teman pindahkan misalkan dari produk saya, gate yang awalnya di sini saya pindah ke sini, hasilnya bagaimana? Atau teman-teman bisa gunakan dua gate misalkan untuk produk yang teman-teman gunakan, dan ini bisa dijadikan sebuah analisa, sebuah percobaan untuk memilih lokasi gate yang paling optimal dengan cacat yang sangat minim, itu lokasi gate-nya di mana, kayak gitu. Selanjutnya, teman-teman bisa klik define workpiece di sini untuk membuat komponen moldingnya. Misalkan di sini saya gunakan by default untuk ukuran dari komponen moldingnya. Teman-teman juga bisa merubah ukuran dari molding komponennya menyesuaikan kemampuan CNC-nya nanti. Kemudian klik OK di sini. Kemudian teman-teman bisa klik bagian create patching surface, atau teman-teman maksudnya di sini adalah membuat tambalan untuk area-area yang tidak dapat dikerjakan oleh molding, atau misalkan pada bagian ini seharusnya dikerjakan oleh machining, misalkan tidak dapat dilakukan oleh molding, sehingga teman-teman bisa klik create patching surface, kemudian klik bagian auto detect. Di produk saya itu tidak ada area yang seperti goa tadi, sehingga di sini tidak terdeteksi sebuah patch. Kita bisa cancel di sini, lalu kita create run of surface untuk menentukan bagian potongan dari moldingnya, komponen moldingnya. Teman-teman bisa lakukan auto detect di sini. Software akan otomatis menentukan area potongan dari komponen moldingnya. Kemudian kita klik OK di sini. Kemudian kita bisa generate core and cavity-nya. Teman-teman bisa klik, kemudian preview and diagnose untuk melihat bagaimana
tampaknya dari komponen moldingnya. Nah, teman-teman bisa cek body separation untuk memisahkan antara core dan cavity-nya. Nah, teman-teman bisa cek. Jika tidak ada kesalahan, teman-teman bisa langsung klik OK di sini. Nah, di sini core cavity-nya sudah tercipta atau sudah terbuat berdasarkan komponen produk yang teman-teman gunakan. Misalkan di sini core-nya saya sembunyikan. Nah, ini adalah cavity-nya. Ini adalah komponen cavity yang akan kita machining nanti. Nah, cavity itu biasanya bentuknya yang core cavity itu kan berpasangan. Untuk core ini biasanya yang bentuk yang model laki-lakinya, cavity-nya adalah model yang perempuan seperti baut dan mur kayak gitu. Untuk bagian yang menonjol itu core, untuk bagian yang masuk ke dalam itu cavity. Oke. Sampai di sini kita bisa klik finish core cavity-nya. Kemudian kita save dulu filenya. Nah, komponen-komponen yang tercipta di sini akan tersimpan pada folder yang teman-teman tentukan di awal. Teman bisa klik yes to all dan OK. Maka filenya akan tersimpan. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah gate dan sprue. Karena proses analisa yang dilakukan ini tadi itu tidak termasuk jenis gate yang kita gunakan dan jenis sprue yang kita gunakan. Sehingga di sini kita bisa karena Pak Hari kemarin mintanya adalah single cavity, jadi kita hanya membuat satu produk seperti ini tanpa menggunakan runner. Jadi kita bisa langsung loncat ke langkah pembuatan gate. Kemudian teman-teman bisa klik bagian gate di sini, poinnya. Nah, teman-teman bisa lihat gate yang tercipta di sini kita bisa rubah sesuai dengan produk yang teman-teman gunakan. Misalnya menggunakan fan, apakah sesuai? Jika tidak sesuai, teman-teman bisa rubah lagi, misalkan menjadi pin. Nah, untuk gate dengan tipe pin ini sudah sesuai dengan produk yang saya gunakan. Kemudian teman-teman bisa klik apply di sini dan klik done. Nah, gate-nya sudah tercipta. Selanjutnya kita ke mold assembly untuk membuat mold base-nya. Kita klik mold base. Kemudian kita bisa gunakan by default di sini yaitu Futaba SA strip S. Kemudian klik OK. Nah, di sini komponen dari mold base-nya sudah tercipta semuanya. Kita bisa lihat untuk komponen moldnya berada di dalam. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah sprue yang menghubungkan injeksi dengan gate. Kita bisa menggunakan referensi garis. Di sini terdapat garis linear. Kita bisa menggunakan referensi moldnya bagian tepi untuk mengatur lokasi dari sprue-nya. Di sini teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan lokasi gate yang teman-teman gunakan. Kemudian di sini saya akan mengatur dulu. Misalkan nah, setelah kita mengatur lokasi dari sprue-nya, teman-teman lihat bentuk dari sprue-nya pada tampak depan atau samping. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa mengetahui jika panjang sprue-nya bisa sampai ke gate atau belum.
Nah, di sini kita bisa merubah offset Z-nya, misalkan minus untuk masuk ke dalam, minus 18 misalkan. Kemudian untuk panjang L-nya teman-teman bisa rubah di sini menjadi 36 untuk kasus produk yang saya gunakan. Intinya sprue dapat menyentuh gate seperti itu. Kemudian klik OK di sini. Nah, di sini sudah tercipta sprue-nya atau lubang penghubung antara injeksi dan gate-nya. Kemudian teman-teman pilih locating ring. Locating ring ini fungsinya untuk mengatur posisi dari injeksi agar tetap lurus dengan sprue-nya. Di sini kita bisa gunakan by default saja, kemudian klik OK. Nah, nanti injeksinya akan berada pada bagian ini dan tidak dapat berubah arahnya atau miring. Itu adalah fungsi dari locating ringnya. Selanjutnya kita kembali ke mold layout di sini. Kemudian kita lakukan mold process setting seperti halnya sebelumnya, mold seperti part process setting sebelumnya kita gunakan yang suggest. Kemudian kita klik start. Nah, jika muncul feed system is not up to date health, teman-teman bisa klik OK, kemudian close. Dan teman-teman perhatikan di bagian atas ini terdapat mold global update. Nah, teman-teman bisa klik, dan jika sudah selesai teman-teman bisa ulangi proses mold settingnya. Teman-teman gunakan yang suggest dan klik start dan klik OK. Saat analisisnya selesai, akan keluar sebuah parameter rekomendasi dari softwarenya sendiri, yang pastinya ini berbeda dengan parameter yang sebelumnya. Kita klik OK, kemudian kita pilih mold fill analysis, kemudian klik start. OK. Saat analisisnya selesai, akan keluar sebuah rangkuman hasil analisis seperti data part analisis sebelumnya, namun di sini berbeda. Nah, teman-teman bisa cek bagian fill time-nya dan teman-teman coba bandingkan. Untuk partnya di sini adalah waktunya sekian, dan untuk fill time pada bagian moldingnya adalah sekian, sedikit lebih lama karena moldingnya itu sekaligus menghitung proses masukan dari sprue, gate, kemudian ke ruang moldingnya. Untuk yang part, dia mengabaikan gate dan sprue-nya. Jadi teman-teman bisa fokus pada bagian mold analisisnya di sini untuk fill time. Nah, teman-teman bisa coba untuk memvariasikan lokasi gate-nya atau jumlah gate-nya. Kemudian teman-teman bisa cek untuk kemungkinan cacat air trap di sini. Teman-teman bisa cek. Kemudian cacat weld line juga. Nah, di sini tidak tersedia, jadi tidak usah dicek jika tidak tersedia. Dan sampai sini simulasinya sudah selesai. Dan untuk tugas dari Pak Hari kemarin, teman-teman untuk membuat sebuah laporan hasil eksperimen teman-teman dalam melakukan simulasi molding dengan menggunakan langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Teman-teman variabelnya adalah lokasi gate. Teman-teman bisa rubah lokasi gate-nya atau jumlah gate-nya untuk menghasilkan produk yang baik
dengan kemungkinan cacat yang rendah. Misalkan untuk eksperimen 1 yang saya lakukan di sini adalah posisi gate-nya di sini. Untuk eksperimen kedua, posisi gate-nya berada pada bagian sini. Pasti akan menghasilkan sebuah analisa yang berbeda. Dan dari data-data tersebut, teman-teman bisa memilih settingan lokasi gate yang mana yang paling optimal untuk produk yang teman-teman gunakan. Teman-teman bisa membagi tugas karena kemarin informasi dari Mas Rifki itu katanya teman-teman berkelompok ya ini untuk simulasinya. Jadi teman-teman bisa atur satu orang satu eksperimen dengan lokasi gate yang berbeda, itu akan menghasilkan data analisa yang berbeda seperti itu. Jadi nanti eksperimennya atau data hasil eksperimennya teman-teman bisa screenshot, kemudian teman-teman bisa taruh di Word, kemudian teman-teman jelaskan untuk eksperimen yang pertama, kedua, ketiga itu prosesnya seperti apa, menghasilkan data apa, dan terakhir teman-teman analisa mana lokasi gate yang paling optimal untuk produk yang digunakan. Nanti tugasnya teman-teman bisa kumpulkan di ketua kelas, dan nanti ketua kelas bisa mengarahkan ke saya, dijadikan satu file dari laporan hasil eksperimennya seperti itu. Dan untuk pengerjaannya teman-teman bisa lakukan selama 1 minggu ini sampai pertemuan selanjutnya, itu hari Sabtu ya kalau nggak salah. Teman-teman bisa kerjakan. Oke, jika terdapat beberapa kendala teknis di dalam softwarenya, teman-teman bisa coba cari referensi lain berupa video di YouTube misalkan, atau teman-teman juga bisa diskusi dengan saya jika ada waktu. Dan selamat mengerjakan. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.